Ada hati yang tidak hidup walaupun dia beragama? Ada. Kan gitu. Yang kedua, bahwa agama itu membangkitkan rasa. Ada orang yang beragama tapi tidak punya rasa? Nah itu tadi, dia nggak punya rasa. Kuburan itu dibikin sama dia sebagus-bagusnya, ya kan? Seperti di Teho itu kan, kuburannya keluarga itu kan, itu bukan main, insya Allah. Oh kayak istana kalah rumah, lebih bagus dia, marmernya lebih bagus kan bagusnya. Kenapa? Karena tidak punya rasa. Dia punya agama tapi tidak punya rasa. Nah, yang ketiga bahwa sasaran agama itu adalah membangkitkan hati. Dia hanya sebatas senang, ya kan? Hanya sebatas senang, tapi dia tidak pahami bahwa ini ada larangan. Ada larangan. Artinya, suatu ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan, kenapa Rasulullah tahu ini kuburan? Bertanda. Karena ada tanda kan. Nah, terus bagaimana kalau kita sekiranya menguburkan, tapi ini kuburan, boleh gak kita melewatinya? Boleh gak kita melangkahinya kuburan ini? Kita tahu bahwa ini kuburan apa tandanya? Ada nisannya. Paling tidak ada pembatas. Pembatas itu tidak berpikir bahwasanya harus pakai keramik apa. Pokoknya pembatas. Apakah kita boleh membatasi kuburan itu dengan batu bata yang kita semen? Batu bata saja, tengahnya itu tanah. Boleh nggak kira-kira? Boleh, tidak ada masalah. Nah, tapi terkadang kita melihat hadis itu hanya dari satu sisi. Seperti itu, tidak boleh yang lain. Padahal kalau kita membuka hadis-hadis yang lain di riwayat yang berbeda, itu kalau kita satukan dia akan saling menguatkan. Saling menguatkan pada dasarnya. Tapi tadi tujuan agama itu 3 tadi. Bagaimana hati jadi hidup, bagaimana rasa jadi bangkit, dan bagaimana ini hati menjadi teringatkan gitu. Artinya apa? Jangan samakan hukum itu kepada orang yang nggak paham. Dipaksakan harus paham. Ya inilah jadinya. Ujungnya bikin masjid sendiri. Bikin jamaah pokoknya sendiri, nggak boleh jamaah yang lain masuk. Kenapa? Kalau yang masuk jadi haram. Jadi bid'ah, jadi apa? Karena sisi agama ini tidak dimunculkan lebih dahulu. Nah, kalau kita bicara masalah agama, berarti kita bicara masalah tauhid. Itu pada dasarnya. Nah, kalau tauhid ini sudah mendominasi, kita tidak akan mudah Tidak akan mudah untuk selisih. Kalau berbeda, itu wajar, nggak mungkin nggak berbeda. Pasti berbeda. Lah muka kita ini aja beda gitu. Beda muka kita ini kan gitu. Tapi karena orang Indonesia sama jadinya. Sebab dia berasal dari tanah yang sama, Indonesia gitu. Nyikapi yang sudah terlanjur jadi gimana? Banyak. Sekarang gini, apakah yang sudah terjadi itu kita akan hancurkan? Tidak. Hancurkan. Kenapa? Karena kita tanya dulu kepada si pelaku yang melakukan itu. Dia niatnya apa? Niatnya apa gitu? Kan kita nggak mungkin serta-merta langsung mengatakan ini salah. Padahal sisi lain boleh, hanya tidak berlebihan. Nah, dari sisi mana berlebihannya? Contoh misalnya, kita pakai baju ini kan mubah. Kapan dia jadi haram? Kapan baju yang kita pakai ini menjadi haram? Sombong. Jadi jangan kira bahwa baju yang kita pakai ini bisa kita menyebabkan berdosa. Kenapa? Karena niat kita sombong. Niat. Bagus. Iya kan? Kapan dia jadi sunnah? Modis. Modal diskon. Kapan dia jadi sunnah? Pakaian yang tadi mubah kapan jadi sunnah? Untuk yang lain. Kan? Untuk keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Pakailah pakaian itu untuk keindahan. Jadi kalau tidak bikin indah, sudah jelek, udah apa, pakai yang jelek juga, nggak indah. Cari yang indah. Kalau dia gelap, jangan cari yang gelap, cari yang terang. Merah. Itu sunnahnya. Makanya orang Afrika itu, laki-laki Afrika, dia jarang pakai yang hitam, dia pakai yang putih, dia pakai yang biru, dia pakai yang hijau. Kenapa? Biar nampak. Giginya aja.
terlepas daripada giginya yang putih atau apa, tapi dia menampakkan bahwa apa? Itulah keindahan. Menutupi kekurangannya. Kalau dia putih nggak masalah, mau dikasih warna apapun yang dia putih. Tapi kalau yang hitam jelek, kan ada yang jelek. Bukan menghina ciptaan Allah, enggak. Tapi memang dia jelek supaya dia ganteng. Bagaimana caranya? Memperindah. Bikin dia, itu namanya sunnah. Sunnah, bikin dia indah. Misalnya ini orang ini bulat gitu ya, udah bulat, udah pendek, udah pesek, kepala botak, Hidup lagi. Nah, gimana caranya supaya enak dilihat? Pakai peta. Coba, supaya enak dilihat. Nah, itulah sunnah. Dikasih minyak wangi, itu sunnah gitu loh. Botain. Ya. Kapan dia menjadi wajib pakaian itu? Menutup aurat. Menutup aurat. Kalau dia tidak menutup, masih kelihatan dalamnya, berarti tidak tertutup, berarti haram hukumnya. Walaupun dia menutup, tapi pakaiannya tembus pandang, nggak laki nggak perempuan, berarti haram hukumnya pakaian dia pakai. Ya enggak? Kapan dia makruh? Ini kita bicara fikih nih. Kapan dia makruh? Ini dari hal yang mubah ya. Kapan dia makruh? Ayo, kapan dia makruh? Tadi kan sudah kesebut semua tuh, dari mulai mubah, haram, wajib, sunnah. Sekarang tinggal makruh. Kapan dia makruh? Makruh itu ketika diseret-seret. Jadi ibu. Udah ibu-ibu nggak bapak-bapak diseret-seret, apalagi dilipat-lipat. Udah nggak usah dilipat-lipat, udah potong aja atau dijahit lagi, naikin dikit, walaupun tidak sampai ke sebetis. Kenapa? Kalau dia terbetis, nanti ketika sholat dengkulnya kelihatan. Ini berlebihan namanya, bukan nyunah lagi. Kan auratnya kan laki-laki kan pusat dan lutut. Kalau dia itu naik, mohon maaf, celananya sampai ke betis, otomatis nanti ketika dia sujud, ini kan naik, lututnya kelihatan. Ini salah juga. Terlalu semangat dengan sunnah katanya kan itu. Kelewatan nyunah. Jadi ada batasan sunnah tuh ada gitu loh. Batasan haram juga ada, batasan wajib juga ada, batasan mubah juga ada. Makruhnya di mana? Tadi diseret-seret. Enggak perempuan, enggak laki-laki, angkat dia. Kalau perempuan itu di bawah mata kaki, tapi di atas telapak. Kalau laki-laki dianjurkan di atas mata kaki supaya terjaga. Supaya terjaga daripada sesuatu yang najis, bukan kotor. Karena kotor belum tentu najis. Tapi kalau najis sudah pasti kotor. Nah, itu fikih. Repot kan? Repot. Coba. Jengkol, awalnya mubah. Kapan dia makruh? Ketika kita makan mau sholat. Salah. Kapan dia haram? Oh, satu mobil dimakan, haram. Kapan dia wajib? Menutupi lapar. Kalau kelaparan. Wajib itu kalau sudah dihidangkan. Oh, dihidangkan. Kapan dia sunnah? Kapan dia sunnah? Ada sunnahnya. Sunnahnya diantaranya adalah ketika adzan berkumandang, kita dipindahkan sholat, dia sudah ada di depan. Nah, sunnahnya makan. Kaget dulu sholat, kenapa? Ini sudah di depan, sudah dihidangkan, sudah disuruh makan. Tidak mungkin kami tinggalkan. Kenapa? Tidak dapat sunnah. Lebih baik ingat sholat ketika makan daripada ingat makan ketika sholat. Tanya lagi tadi. Ada hadis itu tadi. Ada. Itu berkaitan dengan sholat Kalau yang 5 atau satu sholat. Kita dengan zuhur tetap perlakuannya sama, isya tetap sama, maghrib tetap sama. Hadis itu tidak melihat di waktu khusus waktu sholat apa, tidak. Semua sholat. Kalau memang di subuh itu, sebelum subuh ini makanan sudah terhidang, disuruh makan. Nah, yang nyuruh makan yang masalah. Kalau di warung nasi tuh belum datang, dia tuh gimana tuh? Kita udah duduk, tapi kita pesan tapi belum datang, nunggu gitu. Perhatikan. Sudah hadis itu menggambarkan kepada kita dari Rasulullah itu kalau dia sudah di hadapan. Tuh. Kalau belum disuruh, tinggal. Tapi kalau sudah disuruh,
ada pembatasan disuruh tadi kan. Iya. Kalau dulu jangan makan-makan. 2 minggu ini ketemu Enggak, karena lagi makan kemudian ajan ya. Yang soal yang 5 waktu, atau 1 waktu ini. Itu baru Semua waktu. Semua. Nggak ada. Coba silakan cari hadisnya. Hanya zuhur saja gitu. Nggak ada. Atau hanya maghrib saja. Nggak ada. 5 waktu sholat. Kalau memang ada itu kejadiannya. Tapi kalau kita baru dihidangkan, belum disuruh makan, maka tidak ada. Tidak ada sunnah kita itu apa? Untuk memakannya, dan tidak ada kewajiban kita untuk menunggunya. Kenapa? Sholat. Kalau belum disuruh. Karena dia baru sampai apa? Hidangan, belum sampai diperintah makan. Nah, itulah fikih. Makanya bid'ah itu tidak ada. Bid'ah itu bagian daripada 5 hukum ini. Nggak ada hukum itu hanya 5. Mubah, sunnah, makruh, wajib, haram. Hanya 5. Bid'ah nggak ada. Jadi jangan ditambah hukum itu menjadi 6 atau 7. Kalau mau baca apa tak? Boleh. Mubah itu sesuatu yang tidak berpahala juga dan juga tidak berdosa. Kata ngasih ngolikit kok makruh, asing ngolikit, ngolikit makruh. Bahaya ya. Iya. Kiri kanan oke ya. Cari ya. Sekarang pertanyaannya, istri itu mubah atau sunnah atau makruh atau wajib atau haram? Istri ya. Semuanya ada tak? Kayak tadi lah tuh. Semuanya bisa kan? Coba. Ini hukum nih, kita bicara hukum. Simple, hukum itu sudah simple. Tapi karena dia katanya fikih itu pemahaman. Nah, karena pemahaman ini macam-macam. Macam-macam. Sudah gitu pertanyaannya juga aneh-aneh. Panjang. Aneh-aneh. Maka sebelum kita ke fikih itu apa? Sebelum kita ke fikih, ketahui dulu supaya apa? Tenang hati kita. Ya. Contoh misalnya di dalam surat ke-27 ayat 76. Saya lebih suka kayak begini daripada dicatat tapi tidur, bingung gitu. Kenapa? Karena pelajaran buat saya. Kalau saya ngasih terus, ini ditanya nggak ada yang nanya. 27 76. Surat 27 76. Ada usulan pakai mic belakang model. Oh. Karena tadi belum dimulai masalahnya. Udah lah, jangan mulai lagi. 27 saya. Saya lebih suka kayak begini ditanya daripada saya ngisi karena takut nggak paham. 27. 27. Baik. Di ayat ke 76 itu surat 27 sudah. Inna hadzal qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aqrahum fihi yakhtalifun. Ada? Sesungguhnya Quran ini menceritakan tentang Bani Israel yang kebanyakan mereka itu memiliki sifat yang itu Bani Israel tuh yang suka berselisih. Jadi kita yang suka berselisih. Bukan saya ya, bukan saya yang ngomong. Itu Allah yang ngomong. Mas. Ya. tinggalkan. Sudah dikasih tahu ini ada dalilnya. Sudah dikasih tahu bahwa ini ada perbedaannya. Jangan diotak-atik lagi perbedaan itu. Ya sudah. Dipahami. Itulah fikih, memahami. Pasti ada perbedaan. Jangan diotak-atik itu pokoknya salah. Ya, ini bermasalah. Berarti dia ini disebut Bani Israel. Ente Bani Israel. Kenapa? Karena kerjaannya selalu berselisih. Tidak pernah mau menerima pendapat orang. Udah Allah kasih. Ini Al-Quran yang bicara. Allah yang ngomong nih. Jadi kalau orang yang marah tinggal tunjukin nih. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Berikutnya, sesungguhnya Quran itu merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang yang sudah. Dia hanya petunjuk, memberikan arahan kepada kita dan rahmat. Apa itu rahmat? Berkasih sayang. Ini nggak masalah, kita beda. Kecuali sholat 5 waktu dirubah jadi 1. Nah ini salah. Nggak ada lah namanya selisih. Selisih nggak ada di sini. Ya 5 jadi 1 nggak bisa. Kalau 5 jadi 3 waktu bisa.
Apa itu? Karena zuhur asar dijamak, maghrib isya dijamak, kan jadi 3. Subuh bisa dijamak. Wah, ada fikih baru berarti itu. Ya, nggak ada kondisinya. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. Wa innaka, apa kalimat berikutnya? Ayo. Wa innahu hudan wa rahmatun. Bukan. Berikutnya. Innal rabba yahdi Bainahum bihukmi. wa huwal aziz. Apa artinya? Sungguh Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumnya dan Dia Maha Berkuasa. Nah, jadi Allah itu yang lebih paham, yang lebih adil dalam menyelesaikan masalah. Artinya apa? Artinya, kalau kita membuka nanti di dalam surat ke-42, itu jangan dilepas dulu. 42 ayat yang ke-10. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ila Allah. Ada? Surat 42 ayat 10. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir. Kan surat 42. Dan apapun yang kamu perselisihan padanya tentang sesuatu keputusannya berserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat kerugian itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang berbeda, kembalikan kepada Allah dalam kalimat apa? Wallahu a'lam bishawab. Jangan paksakan. Kata guru aku, Macam itulah. wah, ya nggak boleh. Guru kita juga kan manusia juga. Kata-kata gurunya, kata guruku. Guru ini, makanya kita perlu banyak berguru. Sudah gitu, tidak semua guru itu kita bisa ikuti. Contoh, Rasulullah berpoligami, nggak bisa kita ikuti. Walaupun sunnah, mau? Istrinya tinggal dulu, istrinya tinggal dulu. Hah? Nggak bisa walaupun sunnah. Kenapa? Kita perhatikan Rasulullah itu menikah bukan dengan gadis, dengan janda. Nah, itu Coba perhatikan ini sunnahnya. Jadi jangan semangat sunnah-sunnah nih berpoligami. Ya, ini mau memperjuangkan ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu tepuk tangan dah. Iya. Itu ada aturannya, ada persyaratannya. Nggak sembarang. Ya nggak sembarang. Kalau Fuad tuh seneng nih. Lagi bahagia. Wah, ini satu aja belum selesai. Masih baru. Iya. Habis Jadi itu satu. kita perhatikan di sini gitu. Kita perhatikan bahwa ada aturan gitu. 2, 3, 4. Tapi yang menyelamatkan yatim. Itu nih kalimatnya, yang menyelamatkan yatim. Gitu. Kalau nggak bisa, barulah yang gadis. Tapi kalau satu saja dia tidak adil, maka haram bagi dia menikah kedua, ketiga, keempat. Nah, sudah mulai lagi kan Bu ya? Enak kan Bu ayatnya? Enak ayatnya. Ayah belum adil sama emak yang satu ini kan? Ah, berarti ayah nggak bisa 2, 3, 4. Adil dulu. Itu aja ujung apa ayat ketiga dalam surat An-Nisa itu. Itu aja Bu kuncinya Bu nanti. Ujung ayat surat An-Nisa ayat ketiga itu. Itu kuncinya tuh, supaya suami nggak berpoligami. Ada yang bilang Enggak, belum. Jangan disambung yang lain. Ini bukan dulu. lagi soalnya. Ini artinya apa? Wah, ya. Bukan masalah. itu besar. Baik. Nah itu sebagai contoh ada kata kunci nanti bagi ibu-ibu. Ya Bu ya, ingat-ingat Bu, di ujung ayat ketiga surat An-Nisa itu jawaban untuk si suami tidak berpoligami sementara waktu. Ya, ada itu sementara waktu. Ya setelah si ibu meninggal kan dia bisa lagi nikah lagi gitu. Kecuali kalau dia perjanjian apa pribadi itu. Nah kita kembali lagi ke surat tadi, surat 27. Ya surat 27. Ya, kalau nggak gini nggak hidup nih. Yang ada nanti ngaji ngantuk aja ya. Saya tuh
Apa khawatir betul orang ini ngaji atau mau tidur di sini? Dari rumah semangat, panas-panas, datang kemari jauh lagi rumahnya, sampai sini tidur lagi, mau dapat apa? Kayak orang berpahala kan? Jumatan aja gitu. Tidur yang berpahala. Kayak nggak bisa. Di rumah ada pahala. Bisa yang tadi sunnah jadi haram. Iya. Ya, baik. Nah kita lihat di ayat berikutnya. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Fatawakkal Allah. Nah kalimat tawakal ini adalah menyerahkan segala sesuatu yang tadi kita munculkan dalam bentuk apa? Bentuk hukum-hukum itu kepada Allah sudah. Jadi gak usah ribut, gak usah bawa label-labelnya gitu. Ya, gak usah membawa apa lagi pernak-pernik yang untuk supaya orang percaya sama kita. Tidak usah. Mengapa demikian? Karena di ayat ke-80 Allah bilang, wa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mungkin bisa menjadikan orang mati itu mendengar. Orang yang tuli itu mendengar apabila mereka berpaling. Ya sudah gitu. Ya. Tapi juga memberikan pembelajarannya juga harus bijaksana. Harus bijaksana gitu. Jangan semau kita gitu, nggak bisa. Makanya semenjak tahun 2011 saya sudah sangat jarang mengajarkan masalah fikih. Tahun 2006 awal masuk itu seluruh pembahasannya fikih saja. Nah kalau sudah fikih ini waduh repot. Ya kenapa? Banyak sekali apa itu pertentangan di antara kita. Dari situlah saya sudah mulai bicara masalah akidah dan masalah tafsir, walaupun kadang-kadang ada sedikit fikihnya masuk, tapi tidak terlalu mendetil. Kenapa? Karena kekhawatiran kita itu apa? Kita sudah tertekan dengan penjajahan, tertekan lagi dengan hukuman. Ya, hukuman negara dan hukuman apa? Agama, pelanggaran. Oh ini haram semua, repot nanti gitu. Ya sama seperti tadi, yasinan boleh nggak? Apa hukumnya yasinan? Bid'ah. Bid'ah nggak ada, bilangnya bid'ah nggak ada dalam hukumnya 5 itu aja, bid'ah nggak ada di situ. Kalau anda menambah berarti anda juga bid'ah nih. Itu dibalikan, nggak ada hukum itu bid'ah, nggak ada. Apa arti bid'ah itu? Ditambah-tambah. Nah ini kan nggak ada. Kalau ditambah-tambah boleh nggak? Menurut mubahnya bagaimana? Mubah nggak dia? Oh bukan, rupanya dia haram. Bisa jadi. Kalau dia ditambah, oh sunnah, boleh sunnah. Berarti ya Senin itu boleh nggak? Boleh sunnah. Kenapa? Karena salah satu bagian daripada silaturahim. Kan itu didudukkan dulu satu-satu, tidak langsung mengatakan ini bid'ah. Enak aja nih. Ya. Lah kita juga bid'ahnya apa? Peci hitam, pakai kacamata ngaji, pakai celananya kok beda kan? Ini pakai HP lagi kan ada nih bid'ahnya. Lah iya kan? Kalau kita mau bicara bid'ah itu, tapi enggak, ini kita kotak-kotaki dulu gitu. Apa? Dikumpulkan satu-satu. Ini berbeda, enggak sama. Apa bahasa kitanya adalah profesional. Ya. Profesionalitas dalam mendudukkan permasalahan. Tidak semua diserampang, semuanya sama. Itu dulu kita melempar mangga orang. Iya, serampang ngambil satu, rupanya yang kena banyak. Gitu kan? Rezeki. Itu pengalaman pribadi. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kata Allah, ya engkau yang Muhammad tidak akan mungkin bisa menjadikan orang mati itu mendengar. Dipaksakan harus sama dengan saya, enggak bakal bisa. Dia sementara belum hidup hatinya. Bagaimana cara menghidupkannya? Ajak dia makan dulu. Kenapa? Ini sebatas dia makan. Habis pengajian makan-makan. Ya kayak kemarin misalnya kan, kayak di Auduri itu pas saya itu, oh makan-makan. Kenapa orang kan banyak gitu kan? Rupanya, ada makan ya. Karena gue lanteng di sebelah itu kan. Rupanya kami ayam, pantas orang nggak pulang. Biasanya pada pulang, ibu-ibu tuh paling hanya 1-2. Waktu itu banyak. Kenapa? Rupanya ada makan pagi. Jadi rupanya orang lebih mendominasi bukan ceramahnya tapi makan. Iya. Artinya apa? Artinya itu cara. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Hukumnya apa? Mubah. Bisa jadi sunnah? Sunnah. Kalau orang lain senang. Bisa jadi haram?
Bisa jadi haram kalau setiap orang nanti setelah makan Minta duit. dimintain duit. Kasir. Masih kotak. Iya, kapan dia makruh? Makruh ketika dia riya. Aku nih tadi yang bikin. Padahal awalnya ini ada kiriman dari hamba Allah, gitu kan. Setelah itu apa? Pas orang makan dia ini sebenarnya aku yang bikin. Berarti ya hamba Allah. Awalnya hamba Allah gitu. Lalu berubah, itulah hati. Ya dan luruskan dia. Nah, jadi sampai seperti itu gambaran juga. Terakhir ayat 81 kita lihat di sini. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihi. Ya, bahwa engkau Muhammad tidak akan mungkin bisa memberikan petunjuk pada orang yang buta dan sesat. Terbakar. Nah, jadi kalau seorang ustadz semestinya saya dan yang lain pun dalam dia memberikan sesuatu itu lihat dulu suasananya. Ini yang dihadapi ahlul ilmi atau ahlul jahl. Apakah orang yang dihadapi ini orang yang punya ilmu atau orang-orang yang bodoh? Kalau orang yang bodoh nggak usah berat-berat, nggak usah berat-berat. Maka kalau yang dihadapi itu orang yang nggak paham, jangan dibahas dengan masalah fikih, tapi bahaslah dengan apa masalah hati. Ya, kalau masalah fikih, waduh berat, saya merasakan betul. Sampai ada seorang profesor mengatakan, kayak situ bayi yang masuk surga, kami masuk neraka. Kenapa? Karena kita berbeda pemahaman. Saya belajar mazhabnya mazhab Hanafi dan Maliki, sedangkan di sini lebih banyak mazhab Syafi'i. Berbeda. Di mazhab Syafi'i saja ada perbedaan, masih ada perbedaan. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya takziah itu hanya 3 malam, tidak boleh lebih daripada 3 malam. Tapi 3 malam ini setiap malamnya berbeda-beda orangnya, tidak sama. Nah, coba. Berarti pada dasarnya berapa? Semalam. Kenapa? Karena 3 malam tidak boleh orangnya sama. Kasian itu loh orang-orang. Nah, kan? Coba. Berarti Syafi'i yang mana kita pakai? Itu ada ya? Ada. Iya memang begitu Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal itunya semalam. Imam Syafi'i 3 malam. Tapi 3 malam ini orangnya berbeda-beda. Kenapa? Karena di malam pertama ada orang yang tidak bisa datang, maka dibikin yang kedua. Di malam pertama dan kedua juga tidak bisa datang, maka dia bisa malam ketiga. Ya sudah 3 malam. Pada dasarnya. Tapi kita memunculkan itu 3 malam itu tidak sembarangan. Kenapa? Dalil ini banyak, tapi bukan dari Rasulullah, dari para sahabat. Nah, sekarang tidak perlu kita ributkan tentang masalah 3 malam ini. Bisa jadi ada orang yang memang 3 malam dia datang dari 7 hari, atau hanya berkali sehari saja dari 7 hari misalnya. Artinya apa? Ini sesuatu yang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Artinya di tiap malam itu ada orang-orang baru. Ada orang-orang baru gitu. Nah, kan nanti penafsirannya seperti itu. Terus yang kedua, kita sedang membahagiakan orang yang dapat musibah. Jangan biarkan dia sendirian. Kenapa? Karena dia kan dalam satu kampung. Karena sebab kita pun juga nanti di kemudian juga ada masalah juga dengan kematian itu. Dan satu kampung ini akan merasakan bahwa satu orang meninggal berarti semua kita bersedih. Ya, bersedih. Maka kita sunnahnya datang dan membawa sesuatu. Ini sudah mengatakan bid'ah, tapi sama sekali dia tidak silaturahim, sama sekali dia membawa juga nggak ada, hanya ngomong saja dia bid'ah. Nah, ini kan nggak benar nih. Kasih kiriman ya nih. Dimakan, bukan diambil aja, dimakan. Nah, jadi ini nggak bisa seperti itu. Kenapa? Nanti kan ketemu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Ya orang-orang beriman, jangan kamu mengatakan tetapi kamu tidak mengerjakan. Itu biasanya kalau kamu mengatakan tetapi kamu tidak kerjakan. Ngomong dia nggak boleh, tapi orang ngasih dia makan. Jangan tanya lagi apa, makan aja. Alasannya apa? Ini kan udah datang, ini kan datang dari situ, tapi ini datang orang lain yang membawa. Ya sama aja sebenarnya. Ya sama gitu. Kalau seseorang itu datang ke tahlilan karena ingin makan, hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena niat dia bukan mau takziah, tapi mau makan.
apalagi sampai 7 hari, Bu nggak usah masak Bu. Kenapa? Dari malam nih Bu kita bawa anak-anak semua, Ibu udah baju kecil, bawa yang besar. Kan nggak dilarang kan? Nggak ada batasan kan? Nggak ada batasan. Tapi kan niatnya makan-makan. Innamal a'malu binniyat. Iya. Semua kembali kepada faktor niat. Nah itu ada juga ada satu rumah yang diajak kan untuk bantu duka itu. Tapi saya bilang dong kita usah masak kan udah video situ sih makannya di situ katanya. Itu mana? Niat kan? Itu tadi niat. Niat. Masalah niat. Masalah niatnya. Ya, cuma dia sama Tuhan yang tahu. Ya, tadi makanya niat. Kenapa? Warabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang kamu nampakkan. Jadi kita nggak bisa bohong sama Allah. Sama orang ya. Balasan itu akan kembali kepada seseorang sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah kembalinya baik, walaupun tidak seberapa dari apa yang dia inginkan mendatangi. Tapi kalau dia niatnya jahat, ya kembalinya walaupun baik, tapi tetap jahat. Kenapa? Karena dari niat yang jahat. Nah, itu fikih. Fikih gitu. Jadi sungguh berat kalau kita bicara fikih. Kenapa? Karena bicara masalah mental. Mental untuk menerima perbedaan. Nah, jadi kalau kita belum siap untuk menerima perbedaan, ya sudah. Contoh misalnya satu tempat, satu perumahan gitu. Ini sulit dikumpulkan. Bagaimana cara untuk mengumpulkan orang dalam satu perumahan? Tidak makan-makan. Makan-makan yang sesaat. Coba, bagaimana caranya untuk mengumpulkan orang dalam satu perumahan itu? Yang rata-rata mereka Islam. Itu ada musibah nih. Kumpul. Masa harus ada yang musibah dulu gitu? Musibah nggak ada kumpul-kumpul. Yasinan. Memang di Arab itu nggak ada yang yasinan, nggak ada gitu. Artinya apa? Kalau ada musibah, orang itu yang mendapatkan musibah itu diajak keluar rumah. Yang laki-laki, yang perempuan didatangi oleh para perempuan. Dihibur dia. Supaya apa? Supaya dia terlupakan tentang musibah itu. Yang kedua, bahwa dia tidak merasa bahwa musibah itu hanya pada dirinya, tapi semua orang pun juga merasakannya. Maka dia dibawa keluar dari rumahnya. Walaupun nanti dia akan kembali lagi bersama istrinya di rumah, tapi dia sudah mulai ringan. Kenapa? Karena yang merasakan itu tidak hanya mereka berdua, tapi keluarga besar yang ada di kampung itu. Nah, di kita, yasinan itu tidak hanya bicara tentang permasalahan kematian, tapi adalah hari yang kita jadikan untuk mencari keberkahan. Apa? Malam Jumat dibikinlah acara yasinan. Kenapa? Kalau sudah acaranya acara sakral, kerohanian, apapun kondisinya dia datang. Tapi kalau acaranya di kelurahan, di kantor lurah, walaupun bagus kayak apa, dia mau datang? Belum tentu. Apakah orang yang ketika acara Maulid Nabi Isra Mi'raj di masjid itu semuanya sholat di masjid? Enggak semua kan? Enggak. Tapi kenapa dia datang? Makanan. Enggak juga dia makan. Enggak. Karena ada sisi hati di situ. Walaupun sampai di situ dia ngobrol, macam-macam. Terlepas daripada hal itu pada dasarnya. Terlepas daripada itu. Kenapa? Karena ikatan hati manusia itu apa? Cenderungnya kepada kebaikan. Tapi jangan kita bilang, tumben 5 waktu tidak pernah kemari, Maulid Nabi datang. Sudahlah besok. Jangankan besok, langsung dia keluar lagi. Aku datang baik-baik, dia ngomong enggak baik. Jangan kayak begitu, kayak kita saja yang punya surga. Kenapa? Karena kita harus pahami manusia ini. Harus pahami. Maka di dalam dakwah itu, maka orang yang berbicara ilmu juga harus memahami tentang masalah apa? Metode dakwah. Ya. Maka saya bilang tadi, saya tiap Rabu memberikan materi, tapi saya khawatir ini yang diberikan kadang tidur, kadang ngelamun, kadang masih main HP, kadang ya disuruh nanya malah ngobrol setelah itu, kan gitu kan? Ya, saya yang khawatir, Bapak Ibu nggak khawatir barangkali. Saya yang melihatnya khawatir gitu. Ini benar apa nggak nih pada belajar? Kenapa? Sekali datang langsung tidur, selesai ceramah ataupun ininya tausiah bangun. Ada makanan, kita makan, ngobrol panjang.
Sampai luar ngobrol lagi. Ada apa lah? Saya bilang, apa saya yang salah? Atau yang mana ya? Saya nggak nyinggung yang di sini, tempat lain maksudnya. Mau sama, mau Enggak. sama. Iya. Kenapa? Karena pembicaraan di luar ini itu lebih serius dibandingkan di dalam gitu. Ini ada apa? Saya bilang. Padahal tadi ilmunya, sudahlah barangkali husnuzon lah gitu. Tapi tadi saya bilang sama istri juga, gitu, sama uminya, ini kalau dibiarin kayak begini, ini nggak bermutu nih ilmunya. Kenapa? Karena sepertinya hanya untuk hiburan gitu. Saya bukan suzon ya. Kenapa? Karena tidak ada timbal balik. Nah saya lebih suka kayak begini, kalau ada pertanyaan dijawab ini lagi. Kenapa? Karena dari sisi itu saya juga akan mendapatkan ilmu. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan cari. Nah gitu. Kalau saya jawab, wallahu alam. Artinya apa? Benar salah itu menurut Allah, tetapi kita punya dalil gitu. Punya dasar yang tidak sembarangan. Nah itu lebih nyaman pada dasarnya. Kalau diminta untuk mempersiapkan diri, misalnya minggu depan kita tes, saya yakin semua pada izin. Hanya gitu. Ya kan, dites obat ada sertifikat nih kayaknya. Oh, tidak perlu sertifikat, kami bikin sendiri juga nggak apa-apa bisa. Ada pengetesannya. Nah, jadi tidak ada masalah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu fikih ya. Jadi fikih harus kita pahami dengan baik. Maka nanti kita akan mendapati ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang perbedaan. Tentang perbedaan. Itu salah satunya tadi di dalam surat An-Naml. An-Naml itu bahwa perselisihan itu karakter ataupun sifat dari Bani Israil. Yaitu perselisihan. Disuruh potong sapi, ya dia tanya sapi yang gemuk atau yang kurus. Sudah gitu nanti dia tanya warnanya kayak apa. Sudah lalu nanya lagi umurnya berapa. Ujungnya sih sebenarnya dia nggak mau nyembelih. Itulah itu karakter Bani Israil gitu. Nggak tahu Bani Israil. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari sifat Bani Israil. Israel itu namanya Yahudi. Iya. Walaupun Bani Israil ini salah satu bagian daripada perjalanan Nabi Musa. Ini kaumnya Nabi Musa, kaum Bani Israil. Maka kenapa Allah tuliskan di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil? Dasarnya. Ya sebab Rasulullah SAW menghadapi karakter seperti Bani Israil. Quraisy itu kan seperti Bani Israil, ngeyel bahasa kita. Kenapa Rasulullah diisrakan? Ya karena Allah ingin menghibur Rasulullah. Ya di antaranya aja begini. Kenapa Rasulullah diisrakan dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha? Ada apa? Karena apa? Karena karakter perjalanan Rasulullah ini itu karakter yang pasti akan terjadi seperti di Al-Aqsa. Yang kedua, bahwa Rasulullah ini punya karakter dari manusia yang ada di Al-Aqsa. Siapa? Nabi Ibrahim. Sama karakternya. Ya. Nah, yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW ingin diperlihatkan tentang masalah yang tidak akan pernah selesai di Al-Aqsa sampai menjelang kiamat. Ya kan? Belum pernah selesai kan? Tapi bagaimana kehidupan mereka? Nyaman walaupun tertekan. Ada berita tentang masalah vaksin di sana? Tidak ada. Karena mereka nggak bicara masalah, berpikir masalah apa? Masalah corona. Dia berpikir ibadah, menghafal Quran, ya kan? Memperjuangkan rumah Allah. Itu aja pikiran mereka. Bom datang, bukan datang dia, dicari. Di mana jatuh? Tangkap. Kalau kita enggak, jangan dulu ya Allah. Ini anak-anak masih kecil, istri masih muda ya. Jangan dulu. Kalau mereka dikejar, Dicari kematian. dicari kematian. Kenapa? Karena tadi, kalau seseorang itu punya rasa malu kepada Allah, bagaimana caranya dia ingin bertemu dengan Allah dengan rasa malunya? Dia mati. Iya kan? Untuk bisa bertemu Allah dengan rasa malunya itu, bagaimana caranya? Mati. Gak ada lagi cara lain. Nah, tapi mati yang bagaimana dulu? Kan itu kondisi. Jadi, nanti ke Sidratul Muntaha. Apa hal yang paling besar yang Rasulullah lihat dari Sidratul Muntaha ke bumi? Apa pada dasarnya? Kita sering baca, sering dengar Isra Mi'raj,
Lalu Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, ke hadapan Allah. Nah, apa yang paling besar yang Rasulullah rasakan dari begitu banyak pembelajaran ke Sidratul Muntaha? Sholat. Kan? Ada sih, ada memang masalah sholat, tapi ada yang lebih besar lagi. Apa itu? Bahwa permasalahan di bumi itu kalau dilihat dari langit kecil. Bahwa bumi itu seakan-akan tidak ada. Kenapa? Karena kecil. Berarti kalau tujuan kita kepada Allah, permasalahan apapun yang kita hadapi di dunia kecil. Kenapa? Karena Allah lebih besar. Maka kalimat yang paling banyak kita katakan kepada Allah apa? Allahu Akbar di waktu sholat. Coba berapa kali kita mengatakan takbir di waktu sholat? Baik intikal ataupun takbir ihram. Berarti semua masalah Kecil. Semua masalah kecil. Kenapa? Karena melihatnya dari langit. Berarti Allah melihat kita itu apa? Kecil. Kecil nian kau tuh. Besok kau punya mobil dewe Alfa ke apa Pajero, aman lah. Sekarang masih motor butut. Besok dapat apa? Ya tadi pinjaman untuk ngirim beras. Kan menikmati juga. Yang namanya punya itu menikmati kan tidak perlu punya. Kita nikmati. Barangkali hari ini mobil kotak, besok mobil apa lagi? Besok mobil apa lagi? Hanya sebentar, nikmatin aja. Atau kalau kita meninggalkan nggak kita bawa. Itu pada dasarnya. Istri juga sama. Hari ini kita nikmati, besok kita tinggalkan. Atau ditinggalkan. Kawan nikmatnya. Kita kan proses pada dasarnya. Jadi ketika bicara tentang Isra wal Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apa kata Rasulullah? Berarti dunia itu kecil ya Allah. Kecil. Berarti masalah yang dihadapi manusia di bumi itu kecil kalau dia membesarkan Allahnya. Allahnya dibesarkan. Maka orang seperti itu, kata Allah kepada Rasulullah dalam hadis qudsi, dia tidak akan mudah stres. Kenapa? Karena permasalahan dunia ini sebesar apapun dia kecil di mata Allah. Kecil. Nah, kira-kira bisa tidak kalimat ini masuk ke dalam hati kita? Bisa. Masalah itu kecil semua. Dihadap. Insya Bisa. Allah. Bisa. Kemana nak? Bisa. Kan masalah Kalau udah masuk aku udah duluan lah, itu menurut. bisa punya. Masalahnya kan bukan itu aja. Selagi jenggot komandan masih hitam, tapi kalau jenggot komandan putih, yang rambut di atas hitam, nah ini berarti ada problem sedikit. Problem. Iya. Ini ada putihnya kan? Ustaz juga ada. Ada lagi kalau dari Ibu. Tat, Kita mau buka juga tanggung ini udah setengah 11. Tat, ngomongnya putih-putih tadi Tat. Ini kan mana Tat hukumnya Tat? Yang upan. Hukumnya kan itu bagian daripada Tat, maksudnya nikmat Allah. Berdi apa cabut? Makruh hukumnya kita mencabut. Makruh. Sunnah kita membiarkan. Ya. Kalau kita merasa tidak nyaman dengan yang putih itu, ya sudah diinaikan. Dan inai itu salah satu bagian daripada mengurangi apa ketumbe, mengurangi kegatalan yang ada di kepala ataupun di bagian dagu. Ya bisa jadi karena bakteri dan bisa jadi yang lainnya. Maka kenapa orang itu mencabut uban? Karena kan gatal. Gatal itu tidak perlu sebenarnya dicabut. Tidak perlu gitu. Nanti kan juga dia kan akan lepas sendiri. Kalau sudah waktunya dia lepas sendiri. Nah ketika dia lepas itulah keberkahannya karena dia lepas sendiri. Ya. Tapi jangan kita nyuruh anak kita cabut deh. Kenapa? Kalau ayah yang cabut makruh nih. Kamu yang nggak boleh. Itu fikih itu. Itu fikih. Kalau fikih boleh nggak? Boleh. Itu fikih. Yang kalau kayak gitu boleh fikih itu. Tapi kalau dari sisi adab enggak. Mau kita mau anak kita enggak. Tapi kalau tercabut oleh dia kan beda tercabut dengan dicabut. Tercabut dia, ya Allah, lain ini apa? Ada penyesalan. Padahal satu tadi jenggot itu dicabut sama anak kita. Ya Allah, tengah satu juga dicabut lagi. Lah sayang. Susah masalahnya. Kan ada orang yang barangkali punya akar satu saja di jenggotnya. Di dagunya itu. Ada orang yang banyak, dicukur banyak lagi, nggak ada masalah. Tapi ada orang yang susah.
Ketika dia dicabut, wow, dia bukan main sedihnya. Kalau yang banyak, enggak apa-apa lah, kan masih ada lagi di sini. Kayak gitu kondisinya. Yang ketiga apa? Bahwa jenggot itu bagian daripada tempatnya bergantung para malaikat. Allah. Memang itu hadis sahih dari Imam Bukhari. Dan yang keempat apa? Kita sadar ataupun tidak, jenggot itu jadi mainan. Kalau kita nganggur kan, tarik-tarik, padahal nggak ada masalah sebenarnya. Tarik-tarik gitu kan. Jadi kayak orangnya nggak sehat. Tapi kita tarik. Gitu. Kenapa? Lagi main HP, masih juga narik. Padahal HP di depan, masih juga kan gitu. Ya. Dan bisa jadi mainan bagi anak ketika dia digendong. Ya kan? Iya. Jadi keindahan. Indah. Dan yang kelima, jadi penjagaan supaya kita tidak mudah berbuat maksiat. Itu bagi orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, dia hanya hiasan. Kita tidak hanya sebatas sunnah. Ada yang mengatakan wajib, terserahlah itu dengan pendapatnya. Tapi paling minimal dia adalah sunnah. Sunnah, tapi tidak hanya sunnah, tapi dia menjaga kita berbuat maksiat. Aku pakai jenggot masih maksiat juga, udah pantas aku pakai jenggot, aku potong. Tapi kalau aku potong, nggak enak lagi, kenapa? Nggak ada sesuatu yang indah dan yang lebih pada diriku. Nah sudah mulai berpikir lagi dia baik. Maka jadikanlah jenggot itu bagian daripada penjagaan dari kemaksiatan. Itu pada dasarnya. Jadi banyak hal yang kita dapat. Maka kalau melihat sesuatu hukum jangan dari satu sisi, tapi lihatlah dari beberapa sisi. Kita lihat. Dan semua itu pasti ada dalilnya. Hanya permasalahannya kita ini kan balas membaca. Kita pengennya apa? Instan, sudah jadi. Nggak bisa. Kenapa? Ketika kita mencari sesuatu yang berbeda tadi, akan ada jalan yang kita dapatkan. Imam Malik dan Imam Syafi'i, apakah tidak pernah berbeda? Selalu berbeda. Lalu pendapat apa? Satu ketika Imam Maliki menasihati kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, jaga hatimu. Kenapa? Karena suatu ketika engkau akan merasakan bagaimana hatimu bermaksiat kepada Allah SWT. Walaupun engkau tidak menyengaja untuk melakukan. Ya Imam. Bahkan dia manut betul sama Imam Malik. Ya, maka selalu apa yang dia punya itu selalu untuk Imam Syafi'i. Imam Malik. Kata Imam Syafi'i. Nah, satu ketika Imam Syafi'i ini lewat di sebuah tempat, lalu ada seorang wanita yang betisnya itu kelihatan terterpa baju jubahnya itu karena kena angin. Setelah itu dia pulang kepada Imam Maliki. Wahai Imam, benar apa yang kau katakan. Mengapa? Aku tadi terlihat, bukan melihat, terlihat betis seorang wanita yang karena bajunya itu terterpa oleh angin. Lalu apa yang terjadi? Satu juz hilang pada diriku dari Al-Quran itu, dan berapa ratus hadis hilang daripada diri. Apa kata Imam Syafi'i? Memang benar apa yang kau katakan, bahwa aku tidak boleh melepas lisanku untuk menyebut nama Allah SWT dalam kondisi apa. Itu Imam Syafi'i ya. Jangan kita bilang, wah saya tidak apa-apa, saya melihat malah yang lebih daripada itu masih ingat ya. Itu kadang-kadang kita ya. Disandingkan sama Imam Syafi'i jauh. Kalau Pak Haji Syafi'i masih bisa lah disandingkan. Kalau Imam Syafi'i jauh kita ini. Mengapa? Karena kata Imam Maliki bahwa engkau ini punya cahaya di dalam hatimu, yang cahaya itu sangat kuat sehingga apapun yang engkau lihat, yang engkau dengar, itu semua langsung masuk pada dirimu. Imam Syafi'i itu punya kelebihan. Kalau dia meletakkan tangan kanannya di bagian halaman sebelah kiri kalau kitab itu, maka apapun yang dia letakkan masuk ke dalam hati. Begitu pula sebaliknya, kalau dia meletakkan tangan kirinya di bagian halaman sebelah kanan, maka apapun yang ada di dalam halaman itu semuanya masuk sampai ke nomor-nomornya. Itu kelebihannya, dan itu diakui oleh Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan bahwa aku tidak seperti engkau kelebihannya. Aku masih membaca, aku menghafal tapi masih lupa. Engkau tidak membaca, juga tidak menghafal, tapi tanganmu saja engkau letakkan, dia masuk ke dalam. Oh coba. Hilang baru dimana? Gak bakal bisa. Ya, apalagi engkau mendengar. Sekali apa yang aku katakan kepadamu wahai Syafi'i, semua engkau
serat. Sehingga ketika aku meminta agar engkau mengulanginya, sama seperti apa yang aku katakan. Sedangkan aku sudah lupa dari apa yang aku katakan. Imam Syafi'i. Karomah. Itu karomahnya. Jadi jangan meremehkan Imam Syafi'i. Kunutnya, oh itu Syafi'i yang mana dulu? Kalau kita mau menyamakan dengan Imam Syafi'i, waduh jauh kali. Jauh sekali. Dia sampai meninggalnya kan tidak menikah. Umur 40 tahun dia meninggal dunia. Kenapa? Karena dia berpikir umat. Memang dia tidak selalu malam itu tahajud, tapi dia selalu menulis banyak kitab-kitabnya. Kalau kita melihat kitab yang paling banyak itu dari para imam adalah Imam Syafi'i. Yang paling fleksibel itu Imam Syafi'i. Dan berbicara tentang masalah negara politik itu Imam Syafi'i. Imam yang lainnya kurang. Jangan kita katakan Syafi'i itu tidak tahu masalah politik. Dia bicara masalah negara. Tapi di mana dia duduk kepada ibu pasti ada darah. Bekas duduknya. Kenapa? Karena ambeien. Karena ambeien, karena banyak duduk. Dia menulis, Jadi Allah berikan kelebihan kepada Imam Syafi'i. Dan itu sekali. Karena pada dasarnya Imam Syafi'i pada dasar waktu kecil masih dalam keadaan buta. Lalu ibunya meminta kepada Allah supaya dia dijadikan matanya melihat. Nah tapi dia minta ibunya kalau dia melihat maka jadikan dia ulama. Kenapa? Karena apapun yang akan dilihat semua terserap ke hatinya. Hatinya bukan otaknya, hatinya. Makanya kalau kita belajar jangan lupa berdoalah kepada Allah supaya apa yang kita pelajari masuk ke dalam hati. Kalau ke kepala, ya gitulah. Masih ingat yang kemarin? Ada di luar kepala Ustaz. Emang di luar kepala? Di luar dia. Kita hafalan kan gitu, baru mau proses mau hafalan belum ngapal benar, itu sudah ada rasa ketakutan gitu. Bukan di sini maksudnya, bukan. Ya. Ribut waktu malam sebelum mengaji kan, wah besok hafalan, udah nggak usah lah kalau gitu. Adalah alasannya kan gitu. Toh padahal tidak pernah juga akan dilakukan gitu kan. Ya, karena paham juga kondisinya. Jadi jadi kita harus pahami sisi. Kenapa 13 tahun Rasulullah SAW di Makkah itu tidak pernah berbicara masalah fikih, masalah hukum? Karena tadi hati belum tertata. Apapun yang kita kerjakan, tapi kalau yang mendominasi adalah hukum, kita lihatlah kondisi kita di Indonesia. Ya kan? Pinter dia masalah hukum, tapi dipanggil sholat? Kita juga profesor dia masalah hukum, Islam dia. Tapi ketika Allah memanggil, kaget lah, bisa lah aku sholat di kamar aku ini. Tidak ada dia untuk kamu. Ya kan? Berarti ilmu itu tidak menjadikan seseorang beriman. Benar kan? Ya. Jadi ilmu itu belum tentu menjadikan seseorang beriman. Tapi kalau seseorang beriman, menjadikan dia berilmu. Itu bedanya. Walaupun dia tamat SD, tapi karena dia beriman kepada Allah, dia punya apa? Punya prinsip dalam hidup. Selagi hatiku tidak nyaman dengan pekerjaan itu, aku tidak akan lakukan. Apa nyaman hatinya? Bahwa ini bertentangan dengan Allah. Bukan bertentangan dengan dirinya, tapi pekerjaan ini bertentangan dengan Allah. Aku tidak akan lakukan. Kenapa? Nanti Allah akan menjauh dariku. Itu yang kita takutkan. Jangan kita dibalik gitu. Aku takut kepada manusia. Nanti kalau aku tidak ambil jobnya, padahal ini jobnya banyak kesalahannya, banyak dosanya, diambil juga. Ini namanya ketakutan dari sisi apa? Dunia. Maka akhirat tidak akan mungkin mengikutinya. Nah, ini ada dulu sekali. Ada lagi? Terus kalau kita sekarang konsep berubah tak, kayak kita kerjakan kan, kalau kemarin saya teman-teman kemarin bilang kita sekarang konsep berubah bukan lagi untuk mencari pahala, tapi kita mencari ridho. Apa yang kita kerjakan bukan pahala yang kita cari, tapi kalau kita ke kiri Allah itu enggak, kalau ke kanan Allah itu enggak, kalau ke depan Allah itu enggak. Itu karena konsepnya mencari ridho. Baik. Jadi kalau kita buka surah Al-Baqarah ayat yang ke 207 ada minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan dari sebagian manusia ada orang-orang yang menjualkan dirinya untuk mencari ridha Allah. Dan Allah Ra'ufun bil ibad.
Maka di situ Rauf ada 207. Allah Maha Penyantun lagi Maha kepada hamba-hambanya, Maha Penyantun terhadap kepada hamba-hambanya. Jadi apa yang kita lakukan itu karena kita sedang mencari ridho Allah. Allah ridho nggak dengan kita. Tapi kita juga jangan melupakan bahwa ada sisi dari sisi dunia yang Allah tidak tutupi. Betul kita mencari ridha Allah, tapi ada satu sisi yang kita tidak boleh lupakan bahwa kita juga sedang mencari dunia. Hanya kita mendahulukan Allah dulu kan di sini kalimatnya. Nanti kalau kita dapati di dalam surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghi fasada fil ard innallaha yuhibbul muhsinin. Dan carilah karunia yang Allah datangkan kepada kalian untuk akhirat kalian. Tapi jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia. Nah, jangan lupa. Artinya kita tidak memungkiri bahwa kita juga butuh materi. Tapi materi yang kita butuhkan dari dunia itu untuk apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, untuk berbuat baik kepada sesama. Ya, di hadapan Allah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita. Jadi boleh kita punya rumah besar? Boleh. Untuk apa? Supaya teman-teman bisa minum, supaya bisa ada acara di tempat kita, tidak perlu memakai apa? Gedung lain, menyewa tempat lain. Itu pada dasarnya. Jadi kita bukan tidak boleh menginginkan dunia, silakan, nggak apa-apa. Tapi dunia sebagai amilun muta'abbadunillah, dia sebagai alat untuk beribadah kepada Allah. Alat itu. Kita punya mobil, bagaimana caranya mobil ini kita jadikan sebagai alat untuk mencari ridha Allah. Nah ngaji dah hari ini, siapa yang ngaji? Aku jemput ya. Nah, tapi jangan di dalam, di luar baik. Kenapa? Jalan terlalu lama nanti belok-beloknya susah. Nah, tunggu di luar lah yo. Nah, aku lewat. Nah, coba. Berarti dari jam berapa kita berangkat? Tidak mungkin dari jam 9. Bisa jadi dari jam 7 kita berangkat. Kenapa? Menjemput orang. Mau nggak? Mau nggak? Hah? Mau nggak? Insya Allahnya ke bawah atau ke depan atau ke samping? Insya Allah. Coba ini sekalian. Jadi boleh nggak kita menginginkan di dunia? Normal kok, kita manusia dan Allah sudah kasih tahu, ambil bagianmu di dunia. Tapi kalau sudah dapat, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah sudah berbuat baik pada dirimu. Jadi kita nggak memungkiri, silakan. Silakan, mau jadi orang kaya silakan, mau punya barang apa silakan. Tapi bagaimana apa yang kita punya itu Allah senang. Apa Allah senang? Digunakan untuk kemaslahatan kepadanya. Sebab satu hal yang Allah katakan di dalam surat ke-9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan beri dari orang beriman itu dirinya dan hartanya dengan surga. Siapa yang nggak mau? Masih ada yang mau nego-nego? Bernego, kaget dulu ya Allah yang itu. Coba. Allah mau gantikan dengan surga diri kita dan harta kita, coba. Masa nggak mau? 111. Berarti capek gak nih ngurusin dunia? Hah? Capek gak? Kapan kita istirahat? Nanti. Kita gak bakal diganggu lagi. Ya kan? Nanti kita bakal istirahat total. Tapi bagaimana istirahat kita itu memang berkualitas. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati.
Coba Ibu sekalian. Capek. Ngurusin umat ini capek. Sudah dibantu, ngeyel lagi. Bapak nih ngasih kayak begituan. Padahal kita bilang ya Allah, apalah. Kadang kita nunggu orang untuk memberikan gitu. Padahal kita udah bilang jangan lupa ibu bapak jam sekian, yo datang. Kita nunggu sampai 1 jam. Padahal kita ada kegiatan lagi. Terpaksa yang itu kita cancel. Kenapa? Karena ini belum selesai. Capek ngurusin umat. Capek. Kemudian ibu sekalian. Ngurusin yang di rumah itu nggak seberapa. Umat ini macam-macam. Kadang-kadang dia datang malam-malam nggak mau tahu. Kadang dia telepon asalnya apa? Salah telepon, padahal sengaja dia telepon. Ya kan lama-lama kan ngobrol dia. Oh iya mohon maaf Pak salah telepon, tapi saya nggak bertanya dulu. Padahal dia sengaja kan. Sengaja salah telepon, kadang salah WA gitu kan. Masuk ke WA kita walaupun dihapus. Yang penting dia lihat wajah aku kata yang WA itu kan. Kan ada kayak begitu modelnya itu sekali. Ya kita nggak tahu niat dia apa kan gitu kan. Tapi masuk ke HP kita. Nggak tahu ini gadis ataupun sudah janda gitu. Nggak tahu. Dan saya jujur kepada ini, itu sering masuk ke saya. Kadang jam 12 malam, jam 1 malam, sebab kadang saya tidur tuh jam 1:30 baru tidur. Nggak bisa tidur gitu. Jadi otak-atik, makanya di kamar itu buku bertumpuk-tumpuk. Nggak karuan. Tapi nggak bakal juga tuh diangkat nanti, nggak bakal gitu. Terserah dia, kenapa? Ini bukan jam tayang Anda kok. Walaupun nanti sebelum tidur saya akan buka, misalnya pas mau tidur jam 2, saya buka nih. Ya kalau memang perlu dijawab nanti di pukul 4. Saya akan jawab sebelum subuh. Biasanya kalau sudah siang saya malas menjawabnya. Nanti nunggu lagi waktu tertentu gitu. Kondisinya. Nah jadi silakan nggak apa-apa, raihlah dunia itu. Tapi tadi dalam rangka untuk mencari ridha. Abu Thalha, Bapak Dani, apa kurangnya pada diri Abu Thalha coba? Masih ingat cerita tentang Abu Thalha di ayat berapa, surat berapa? Gak ada di Yasin. Sudah dengar kepala. Tentang Abu Thalha dan surat ketiga ayat 92. Surat 3 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Empat. Kita lihat tuh ayat itu. Apa itu? Maknanya? Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu mungkin sebagian hal yang kamu cintai. Abu Thalha membawa, masih ingat ceritanya? Abu Thalha membawa Rasulullah ke kebun kurmanya. Untuk apa? Menikmati air sumurnya. Nah, Abu Thalha itu mengambilkan air, jadi bukan Rasulullah yang mengambil. Biar aku ya Rasulullah yang mengambilkan untukmu. Jangan biar aku, kenapa? Aku ingin mendapatkan keberkahan dari Allah dengan melayani. Ambil, itu pelayannya. Siapapun orang yang ada di hadapan kita, kita tidak lihat. Andaikan apa kita anggap adalah Allah yang sedang kita layani. Mau dia di bawah kita, mau dia sering mencaci maki kita, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita anggap Allah sedang berhadapan dengan kita di waktu ini. Ini Abu Thalha. Diambilkan, lalu Rasulullah meminum, dan Rasulullah berwudu dengan air. Nah, lalu Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah keluarga Abu Thalha dan keturunannya menjadi orang-orang yang berbahagia, berkah di dunia, dan Engkau masukkan dia ke dalam surga. Ketika Rasulullah mengatakan begitu, kata Abu Thalha, kalau begitu sumur ini aku berikan untuk Allah dan Rasul. Padahal harga sumur ini seharga di atas Al-Fat sekarang. Di atas Al-Fat sekarang sumur itu. Kalau sumur sekarang kan 6 juta, 7 juta. Ini beda wilayahnya waktu. Artinya waktu itu dengan sekarang berbeda, kondisinya juga berbeda. Lalu kata Rasulullah, engkau memberikan sumur? Oh udahlah, kalau gitu aku tambah. Apa? Kebun kurmaku. Aku berikan semua untuk Allah dan Rasul. Jangan kau berikan semuanya. Karena nanti keluargamu juga membutuhkannya. Ya sudah, engkau berikan sebagian kepada keluargamu.
sebagian engkau berikan untuk Allah dan Rasul. Lalu Rasul berdoa lagi, ya Allah masukkan Abu Talha bersama keluarganya di dalam surga bersamaku. Oh. Doa ini tidak lama dijabah oleh Allah, dijawab. Malaikat Jibril datang, Allah ijabah doa Abu Talha. Nah itulah Masjid Nabawi sekarang. Di luar daripada Raudhah itu kebunnya Abu Talha, kebun kurmanya Abu Talha. Dari sumur beliau naikkan ke kebun kurma, semua diambil untuk Allah dan Rasul. Sehingga sebelum dia meninggal sudah ada jaminan semua surga. Jadi kalaupun sudah ada jaminan dia berbuat salah, itu sudah nggak dihitung lagi, nggak dicatat lagi. Udah nggak dicatat lagi. Apa bahasa? Udah dijamin. Nah kita ini belum, saya dan kita ini belum ada jaminan itu. Nah ketika Abu Talha ini memberikan kebunnya, itu kurmanya sedang apa? Sudah bagus-bagusnya, matang. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa yang ingin mengambil buah-buah kurma silahkan ambil, karena Allah sudah memberikan kepada kalian. Abu Talha nggak bisa ngomong, kenapa? Tapi nggak bisa marah dia, kenapa? Oh, punya Allah dan Rasul, bukan punya aku lagi. Kalau kita kali nggak ya, apa? Aku kan ngasih untuk Rasulullah, bukan untuk dia, bukan untuk para sahabat, enggak. Diberikan kepada Allah. Lalu di hadapannya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk memanennya. Ada yang buat makan, ada yang buat dijual. Hebat kan? Tapi tadi Abu Talhanya itu lepas, tidak ada tekanan badannya. Tidak ada rasa dia dendam, tidak ada rasa dia keberatan. Kenapa? Hanya untuk Allah dan Rasul. Berarti kekayaannya Allah ridhoi gitu. Dia punya, tapi dia berikan kepada Allah. Umar ketika dia terlambat sholat asar bersama Rasulullah SAW karena mengurusi kebun kurmanya. Lalu apa kata Umar ketika dia terlambat? Kalau begitu ini gara-gara kebun kurma, maka aku wakafkan kebun kurma itu untuk Allah dan Rasul. Sudah, dia lepas. Kebun kurma tadi yang dia urus, dia lepas untuk Allah dan Rasul. Nah, kita belum sampai. Kenapa? Karena belum punya kebun lagi yang lain. Rupanya Umar masih punya kebun lagi yang lain. Tapi itu yang berkualitas kebunnya, karena kan di Madinah itu kurmanya berkualitas. Beda dengan yang di Makkah. Beda di Makkah. Jadi kalau di Madinah itu berkualitas kurma-kurmanya, makanya besar-besar. Ya kan ada kurma yang merah, nah itu besar-besar. Bijinya kecil. Ya. Baik. Ada lagi? Ada lagi sekali? Nah, lagi Pak. Ya. Terus gimana caranya kita untuk mentadabbur, untuk mengambil pelajaran dari dari Abu Talha tadi Pak. Kita bisa menerima, bisa kita mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Kayak itu berat banget saya ini. Nah, satu lagi ayat yang dihubungkan dengan Abu Talha itu surat ke-9 ayat ke-41 dan ayat ke-42. Surat 9 ayat 41. Surat 9 ayat 41 dan ayat 42. Ini yang dihubungkan ke Abu Talha. Ada? Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu untuk Allah, tidak ada permasalahan, baik kita dalam kondisi lagi ada masalah dengan materi, lagi ada masalah dengan kita sendiri, untuk tetap memberikan yang terbaik kepada Allah. Nah, ini bisa atau tidak kita lakukan. Abu Talha ketika diperintah berbicara tentang ayat 41 ini, Abu Talha ketika itu berumur 90 tahun. Jadi ayat ini diceritakan bahwa Abu Talha ketika itu berumur 90 tahun. Ayat ini lebih dulu turun kepada Rasulullah, tapi sebenarnya nanti di kemudian akan diceritakan untuk Abu Talha. Sudah datang, karena Rasulullah sudah tidak ada ketika beliau berumur 90 tahun. Sebab beliau masuk bersama Rasulullah itu ketika masih di Makkah.
sampai beliau ini hidup di masa Utsman sebagai khalifah. Lalu ada perintah untuk memerangi Romawi di sebuah jajahan. Nah, ketika itu berumur 90 tahun. Lalu ketika ada perintah, dia bertanya kepada anak istrinya, apakah boleh ayahmu dan suamimu ini berangkat untuk mengikuti peperangan bersama pasukan Utsman? Kata anak-anaknya, tidak perlu pergi ayah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan keringanan kepadamu. Sebab umurmu sudah 90 tahun. Biar kami yang berangkat, kata anak-anak. Tapi satu pertanyaannya kepada anak-anaknya. Kata Abu Thalha, apa yang menjamin kalian bahwa ayahmu ini bakal masuk surga kalau ayahmu tidak ikut perang? Apa arti perang? Ini ada kerja amal, ada kerja besar di hadapan mata. Jangan gak diambil gitu maksudnya. Walaupun dalam keadaan dia mendapatkan rukhsah, keringanan. Kenapa? Bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena dia tidak mampu ataupun apa. Tapi di sini Allah mengatakan khifafan wa thiqalan. Ringan ataupun berat, tetap dia berjalan 90 tahun. Maka singkat cerita bahwa Abu Thalha ini tidak syahid di medan perang, tapi syahid di atas kapal yang dalam keadaan beliau ini sehat. Setelah perang sehat, karena dia tidak terlalu banyak luka. Naik bersama-sama pas sahabat yang lainnya yang selamat, masuk ke kapal mau pulang. Tapi ketika beristirahat di kapal itu dan kapal itu lepas dari sandaran tadi itu, tidak lama kemudian Allah menyambut nyawanya. Lagi istirahat, lagi duduk-duduk. Maka para sahabat bilang, kenapa bukan kami ya Allah yang muda ini yang kau cabut nyawanya? Kenapa Abu Thalha? Ya nggak bisa lah, Allah memilih. Dan 7 hari itu jasadnya Abu Thalha dalam keadaan wangi. Allah. Itu diceritakan karena belum mendapatkan tanah. Di hari yang ke-7 itu pula lah Allah memunculkan sebuah pulau. Maka diturunkan sekoci karena kapal ini besar untuk menurunkan jasadnya Abu Thalha. Kapal ini berhenti. Yang bersamaan dengan kapalnya Abu Thalha ini semuanya berhenti. Untuk apa? Untuk menghormati sahabat Rasulullah SAW ini yang syahid di jalan Allah. Sampai dia dikubur di pulau itu dan ditinggal. Mereka sampai ke Madinah, ceritanya sampai di Madinah karena ini jauh pulaunya. Sampai ke Madinah, di Madinah istri dan anaknya bertanya, mana kata istrinya, mana suamiku, mana ayah kami? Ya kalian syahid. Di mana? Di medan perang atau di kapal? Di kapal. Kalian tahu tempatnya? Jangankan kalian, kami pun nggak tahu. Nggak tahu. Kami lupa di mana dia dikubur. Kenapa? Karena di sebuah pulau. Jadi dari pulau itulah Abu Thalha diciptakan tanah, badannya. Karena diambil dari tanah di pulau itu. Maka kembali ke pulau itu. Kan sesuai kata Rasulullah dalam hadis Tirmizi itu, seseorang itu diciptakan dari tanah di mana Allah ambil dan akan kembali ke tanah di mana Allah mengambilnya. Mau di udara, mau di lautan, mau di daratan, itu hak Allah kondisinya. Nah, artinya apa? Dari ayat ini bahwa tidak ada problem dalam kita mengutamakan Allah. Yang kedua, kita membutuhkan apa? Kesungguhan. Wajahidu, kesungguhan gitu. Jadi jangan dijadikan kondisi itu menjadi alasan. Kondisi kita sakit atau kondisi kita tidak nyaman atau kondisi kita tidak yang lainnya, itu jangan jadi alasan untuk kita melakukan yang terbaik buat Allah. Yang kedua, wajahidu, kesungguhan. Ya, kesungguhan untuk mengeluarkan sesuatu yang kita miliki. Kalau kita pakai harta, berarti bisa jadi kita nggak berangkat, tapi harta kita yang kita keluarkan. Apakah itu kendaraan? Apakah kendaraan yang sudah dilengkapi semuanya, minyak full, di dalam mobil itu sudah ada minuman, sudah ada makanan, sudah ada semuanya, sehingga yang masuk itu nyaman. Ya enggak? Jangan tanggung-tanggung kalau kita berbuat baik. Gitu. Iya kan? Minjamkan mobil, udah pokoknya jangan lupa kakek ya, isi lagi, nggak usah mikirin. Bila perlu kita kasih uang buat bensinnya. Jangan tanggung-tanggung gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa berangkat. Kalau kita bisa berangkat, tentu kita akan mendapatkan lebih daripada kita nggak berangkat. Itu sebenarnya. Nah, kalau dia wa anfusikum, berarti dia tidak hanya dengan harta, dirinya pun juga bisa dia berangkat. Atau tidak punya harta, tapi dia bisa berangkat dengan jiwanya. Dia pilih, atau kedua-duanya yang diambil. Nah, ini Abu Thalha kedua-duanya diambil. Padahal waktu itu berumur 90 tahun. Bisa nggak kebayang?
Orang sekarang mau perang di umur 90 tahun. Dan dia masih kuat 90 tahun coba. Ya Allah. Nanti kita bertanya, ibadahnya bagaimana? Padahal tadi di dalam surat ketiga ayat ke-92 dia sudah dapat jaminan. Itu ketika Rasulullah masih ada. Nah ini kan kejadiannya Rasulullah sudah tidak ada di masa Khalifah Utsman. Berapa lama jaraknya? Coba. Tapi dia sudah punya jaminan. Walaupun dia bilang kepada anaknya, apa jaminan kalian bahwa ayahmu ini masuk surga kalau tidak ikut perang? Coba. Bayang nggak? Nggak bisa ya Rasulullah, nggak bisa. Ustaz, kenapa? Karena baru nikah nih, baru sebulan gitu kan. Atau baru 1 malam nih. Ada Hanzalah. Kemarin dia menikah, paginya dia syahid. Apa kata istrinya? Aku mendapatkan tabungan buat akhiratku. Kenapa? Suamiku syahid di jalan Allah. Bahagia dia. Ada nggak istri yang kayak begini juga? Alhamdulillah dia meninggal dunia. Kenapa? Karena itu dia aku tunggu-tunggu. Selagi ada dia rasa tidak enak. Ya Allah. Rumah orang. Ya Allah. Mau ditunggu-tunggu kematiannya. Janganlah. Apa dia bisa apa sekali? Wih. Kasihan kali. Tapi memang ada yang seperti itu yang pernah konsul ke saya itu berharap dia meninggal. Dan meninggal suami. Dan dia bahagia. Kenapa? Karena selama hidup bersama suaminya dia tersiksa. Dia bilang jangan kayak gitu juga lah. Kenapa? Karena ibu dapat ampunan dari Allah karena dia. Sejelek-jelek dia, sejahat-jahat dia, tanpa dia ibu tidak bakal dapat apa? Kebaikan dari Allah. Kenapa? Doa panjang, istighfar panjang. Datang konsultasi ke ustadz yang tidak punya masalah jadi punya masalah. Dia kan menjatuhkan semua masalah kan. Semuanya dibebani ustadznya, suruh mikir dia kan. Minta doanya lagi kan gitu kan. Ketika suaminya meninggal, alhamdulillah ustadz, suami saya meninggal. Kata ustadz kan kalau ada sesuatu musibah kan pakai alhamdulillah. Ya tapi jangan gitu amat lah sebenarnya, bahagia banget. Kenapa? Karena Anda tersiksa waktu ada suami ya. Ada kayak gitu. Itu jujur, lugu banget ngomongnya. Ya, salah. Jatuh. Konsengan. Kakaknya dia, kakak. Kakaknya sendiri. Orang sini itu. Masih dulu. Iya. Terberhenti di gas ini. Jatuh kan? Oh, terberhenti. Kakaknya dia. Kakak. Kakak. Alhamdulillah. Ini benar alhamdulillah macam benar alhamdulillah kuliah. Baik kemudian ibu sekalian, tanpa dibuka tapi harus ditutup juga karena makanan sudah ada di hadapan. Jadi mohon maaf ini tidak dibuka dengan mukadimah, tapi karena dibuka dengan masalah ya. Baik ya Bu, cukup ya Bu. Kita tidak buka dengan salam tadi, tapi kita harus tutup dengan salam karena makanan sudah ada di hadapan ini. Baik, kita tutup dengan istighfar dan hamdalillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.